Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Nashaihul Ibad. Disebutkan di sini oleh muallif rahimahullahu taala an ba'dil hukama annahu qala, dari atau diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah, sesungguhnya beliau berkata, thalathun min kunzillahi ta'ala, ada 3 perkara yang termasuk daripada perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada min kunzillahi ta'ala, termasuk perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini artinya mimma yudakhiruhullahu ta'ala la yu'tihillaha au la yu'tihillahu illa man ahab. Maksud perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah sesuatu yang Allah simpan, sesuatu yang Allah simpan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu itu kecuali kepada seseorang yang Dia cintai. Itu maksudnya apa? Perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya 3 perbendaharaan, yang mana 3 hal ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya diberikan kepada hambanya yang Dia cintai. 3 hal tersebut, yang pertama adalah al-faqru, kefakiran. Kefakiran itu yang pertama. Fakir itu apa? Al-faqru wa huwa faqdu ma yahtaju ilaih. Kefakiran itu sifat hilangnya sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, atau tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, itu namanya al-faqru. Jadi kefakiran itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya termasuk perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal itu merupakan sesuatu yang Allah simpan dan tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi mungkin selama ini kita menganggap kefakiran itu sebagai satu hukuman, gitu kan? Kita menganggap kefakiran itu sebagai satu malapetaka bagi kita. Padahal tidak demikian. Jadi kefakiran itu justru merupakan sesuatu yang spesial, termasuk perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang siapa yang akan diberi, yaitu orang-orang yang Allah cintai. Sebagaimana keterangan yang sudah saya baca tadi dari Syekh Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Itu merupakan satu kondisi yang spesial, kefakiran. Namanya, kalau orangnya al-fakir, sifatnya al-fakru, kefakiran. Namanya fakir, miskin. Jadi jangan kita menganggap kefakiran, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang fakir, seorang yang miskin, jangan menganggap itu sebagai satu malapetaka, satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan itu sebagai anugerah, karena termasuk min kunzillah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat bahwasanya hampir semua para rasul dan para nabi itu minal fuqara,
dari orang-orang yang miskin, termasuk baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau itu ketika meninggal dalam kondisi baju besi beliau itu digadekan kepada seorang Yahudi. Gade itu maksudnya berarti hutang. Itu Rasulullah, baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berprofesi sebagai pengembala kambing, ra'il ghanam, ya kan? Dan beliau pernah bekerja kepada Khadijah sebelum beliau nikahi. Pernah bekerja kepada Khadijah, meniagakan perdagangan Khadijah ke Syam. Yang waktu itu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menjadi seorang yang sangat tertarik kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu bukan orang kaya. Kenapa? Beliau menjadi buruh untuk Khadijah, memperdagangkan perbendaraan ataupun barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Saat kali pertama beliau memperdagangkan itu pergi ke Syam, ditemani oleh budak laki-lakinya Khadijah, yakni Maisarah. Itu untuk kedua kalinya beliau ke Syam, karena ke Syam yang pertama itu berumur 15 tahun bersama Abu Thalib, yang waktu itu di Syam pertama kali bertemu dengan pendeta Bahira, yang kemudian pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW, ya, kemudian menyuruh Abu Thalib untuk segera pulang, karena nanti kalau dilanjutkan ke Syam bisa dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena pendeta Bahira ini pendeta yang lurus, Injilnya juga masih lurus, belum dipalsu. Dan pendeta Bahira ini termasuk seorang yang mumpuni menguasai Injil dengan baik, sehingga kabar tentang datangnya seorang Rasul dari bangsa Arab, dari orang-orang Quraisy bernama Ahmad, itu sudah beliau ketahui. Kedua kalinya beliau menjadi pekerja Khadijah, berdagang ke Syam, itu usia 25 tahun. Sampai akhirnya perdagangannya beruntung besar, karena Nabi Muhammad SAW waktu itu sudah tersohor, masyhur, terkenal sebagai seorang yang amanah, seorang yang jujur. Maka disifati kaumnya dengan Al-Amin, seorang yang sangat jujur. Sampai akhirnya Khadijah ini jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya menikah. Itu yang pertama kali jatuh hati itu Khadijah, bukan Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal selisih umurnya cukup jauh. Khadijah umur 40 tahun, janda 2 kali, karena pernah menikah 2 kali. Anaknya lebih dari 1, kalau tidak salah 4 atau 5. Nabi Muhammad SAW waktu itu umur 25 tahun, berarti selisih 15 tahun. Ini bukti bahwa Nabi kita itu fakir. Makanya kalau kita saat ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang fakir, miskin, tidak perlu galau, tidak perlu sedih, karena itu merupakan karunia Allah kepada kita yang Allah berikan kepada orang yang Dia cintai. Tadi loh sudah saya sebutkan bahwa min kunzillah, termasuk perbendaharaan Allah itu maksudnya apa? Sesuatu yang Allah simpan, yang sesuatu nanti akan Allah berikan kepada man ahabbahu, kepada orang yang Dia cintai, Allah cintai. Berarti orang yang diberi kefakiran, kemiskinan dari kalangan muslimin, dari kalangan orang beriman, itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala.
dan orang fakir miskin itu akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya. Berapa? Selisih? Selisih berapa tahun? Selisih berapa tahun? Loh, kemarin sudah saya sampaikan. Orang miskin akan masuk surga lebih dulu dari orang kaya, selisih berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun akhirat ya. Satu hari akhirat itu perbandingannya dengan dunia berapa? 1000 tahun. Jadi satu hari di akhirat itu kalau di dunia 1000 tahun. Berarti sampean kita nanti kalau masuk surga dari golongan orang miskin, orang fakir, niku lebih dulu 500 tahun akhirat. Silahkan kalikan 500 tahun niku dengan hitungan dunia. Sehari akhirat niku seperti napa? Ka'alfisanah, kata Allah dalam Quran. Ka'alfisanah seperti 1000 tahun dunia. Makanya Masya Allah, yang penting niku kita syukuri. Apapun kondisi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok saya kurang saja, hidupnya kok agak susah, mau beli ini susah, mau beli itu susah, gitu. Tidak apa-apa. Itu justru merupakan anugerah Allah kepada kita. Ya kan, karena kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan kefakiran ini. Dari sekian hambanya kita terpilih. Ya, terpilih. Dan para pendahulu kita itu banyak yang mendapatkan itu, termasuk para rasul dan para nabi. Makanya saya pernah membaca satu pernyataan itu bahwa seluruh para rasul itu pernah mengembala kambing. Ada memang rasul yang kaya dan punya kekuasaan besar seperti sinten? Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman dengan kondisi itu dihukum masuk surganya ribet. Ya benar, nanti saya lupa tadi membawakan riwayat itu. Nanti lain waktu saya bawakan itu. Bahwasanya resiko Nabi Sulaiman kaya raya dan punya kekuasaan kerajaan yang luar biasa itu menyebabkan beliau kesulitan dan agak banyak permasalahan untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama ya. Dan kefakiran tadi apa? Maknanya adalah faktu mayahtaju ilaih. Hilangnya sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Jadi maksud orang miskin itu bagaimana orang fakir itu? Kalau kita membutuhkan apa gitu, sesuatu itu tidak ada, Pak. Misalkan panjenengan mau makan, kan butuh beras, berasnya tidak ada, berarti kita fakir. Mau bayar SPP anak, pas mau bayar tidak ada, berarti kita fakir waktu itu. Tapi maksudnya kebutuhan yang apa? Yang mendesak, kebutuhan yang penting, kebutuhan primer. Kalau kebutuhan yang nggak mendesak, kebutuhan sekunder, kita mau naik mobil pas nggak punya mobil, itu bukan fakir, bukan fakir. Yang kedua, perbendaharaan Allah kedua adalah wal maradu, dan sakit. Jadi sakit niku anugerah ya. Tadi perbendaharaan Allah yang Allah simpan dan Allah tidak akan berikan kecuali kepada hambanya yang Dia cintai. Jadi orang sakit, tapi syaratnya dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang yang berislam. Nek enten seorang muslim, ada seorang mukmin sakit, itu maksudnya napa? Itu merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya dan merupakan indikasi tanda bahwasanya si hamba ini adalah termasuk hamba yang Allah cintai. Malah dengan sakit itu, dengan apa? Sakit. Itu indikasi tanda alamat bahwasanya si hamba itu Allah cintai. Karena mendapatkan perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala, apa? Diberikan sakit. Diberikan sakit.
Banyak para rasul dan para nabi yang mendapatkan penderitaan sakit yang sangat luar biasa. Tapi syaratnya yang tertimpa sakit ini termasuk golongan orang-orang beriman dan orang-orang yang berislam. Niku malah merupakan satu anugerah. Ya. Dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala hikmahnya diantaranya kita akan mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa dari sakit tersebut. Dengan sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Dengan sakit itu kita akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan biasanya seorang yang sakit itu akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa mendekat. Dia akan merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mungkin kita agak sombong gitu ya. Kita agak merasa tidak butuh Allah. Tapi ketika ditimpa sakit biasanya seorang mukmin itu kemudian akan iltija, akan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Pas sakit sambat gitu, astagfirullah, sambat istighfarnya pas napa? Pas pun sakit, astagfirullah, la ilaha illallah niku pas sakit. Ya mungkin itu sebelumnya nggih kurang enget dumateng ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Pas diparingi napa sakit, lajeng napa enget dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enten tiyang yang seumur hidup tidak pernah sholat Pak. Pas dikasih sakit akhirnya mau sholat. Dia mau sholat. Sebabnya nih karena sakit itu. Ya. Kemudian yang ketiga, perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan hanya kepada orang yang Dia cintai adalah wasabru dan kesabaran. Sabar dalam menghadapi berbagai musibah, berbagai malapetaka, berbagai cobaan. Kalau kula panjenengan bisa sabar, diberikan sabar, sifat sabar, tidak mengeluh, tidak protes kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berarti kula panjenengan saat itu mendapatkan anugerah perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala min kunzillahi subhanahu wa taala. Kalau ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, kita sabar. Berarti kalau panjenengan terpilih sebagai makhluk yang atau hamba Allah yang mendapatkan anugerah perbendaharaan. Berarti itu tanda kalau panjenengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang semakin kuat keimanannya kepada Allah, semakin kuat keislamannya, niku otomatis cobaannya akan semakin berat. Ibarat sebuah pohon semakin tinggi, nek ada angin niku akan semakin terkena angin. Berbeda dengan pohon yang pendek, enten angin nggak kena Pak, karena nopo? Anginnya enten dhuwur. Anginnya di atas, dia di bawah, mboten kena. Tapi nek iman niku semakin tinggi, anginnya di atas niku semakin kencang. Itu menunjukkan bahwa seorang yang mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan keimanannya adalah tergolong orang-orang yang tinggi, yang kuat. Hanya cobaan yang paling berat niku cobaannya para nabi dan para rasul. Asyaddun nasi balaan al-anbiya'u thummal anbiya'. Manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kemudian al-anbiya, para nabi, kemudian siapa? Orang yang mengikuti beliau, orang yang mengikuti mereka. Jadi para nabi ini cobaannya paling tinggi, paling berat. Terus siapa? Setelah mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti para rasul, para nabi.
Makanya nek kula panjenengan dalam hidup ini kok jarang kena musibah, jarang kena cobaan, atau ndak pernah, itu malah bahaya. Enten mboten? Hidupnya kok enak terus gitu. Gembira terus. Hidupnya nyaman terus, ini malah bahaya, Pak. Mesti ada sesuatu nih. Tapi kok kadang enak, kadang ndak enak, kadang sehat, kadang sakit. Kadang punya duit sebentar, nggak punya duitnya lama. Punya duit 2 hari, ya, dompetnya kosongnya 1 bulan. Ini malah bagus. Itu menunjukkan kita dapat anugerah as-sabru, kesabaran. Tapi sabar, ya, syaratnya sabar. Kalau penjenengan sabar berarti kita mendapatkan anugerah min kunuzillah atau min kunzillah subhanahu wa ta'ala, dari perbenaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apakah kemudian niku berarti beriman kepada takdir, antuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ridho, rela menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu apakah tercacati dengan mengeluh? Misalkan kita ditimpa musibah, terus mengeluh, sakit mengeluh, duh kaki saya sakit, atau misalkan kena penyakit dalam, aduh ini perut saya sakit, ngeluh ke istrine, ngeluh ke teman dan sebagainya, atau sambat seperti itu, apakah mencacati sifat rela menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Jawabnya, ini penting ya, ini penting, ilmu penting nih. Bahwa asalnya sifat rela kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dicacati dengan mengeluhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak bisa dicacati ketika kita mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa, Pak. Karena manusiawi, manusia mengeluh niku manusiawi. Kita mengeluh pada Allah atau mengeluh kepada manusia. Yang mencacati itu ketika kita mengeluh itu fil maqdi, kepada sesuatu yang ditetapkan Allah itu. Kalau mengeluh kepada hal yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak mencacati. Tapi mulai mencacati itu ketika kita mengeluh terhadap ketetapan Allah kepada kita. Kita mengeluh kenapa kita ditakdirkan sebagai orang miskin. Paham betul nih perbedaannya? Mengeluh kan itu? Mengeluh kepada ketetapan. Kita kok ditakdirkan kepada jadi orang miskin, mengeluh kita. Kok saya jadi orang miskin ya? Kok si A itu kaya, kok saya miskin terus? Nopo usaha nopo-nopo bangkrut, kerja nopo-nopo nggak kaya-kaya, UMR terus ini. Kadang-kadang malah di bawah UMR, jarang. UMR berapa tahun turun dari UMR, gitu. Mau buat rumah nggak jadi-jadi, gitu. Mau beli kendaraan nggak bisa-bisa. Ini mengeluh, ini mencacati karena yang dikeluhkan itu ketetapan Allah kepada dia. Tapi kalau mengeluh dalam arti mengeluh kepada Allah dan orang lain bukan dalam ketetapannya, tapi dalam hal kondisi yang menimpa dia, dia diberi sakit terus mengeluh, duh perut saya sakit bu, atau pak, atau mas, atau dek, perut saya sini sakit banget, itu tidak apa-apa. Tapi jangan mengeluh karena diberi sakit. Loh kenapa ya saya diberi sakit oleh Allah? Allah tidak adil, seolah Allah menuduh Allah itu tidak adil ketika memberi sakit kepada kita. Kalau yang ketetapannya itu yakdahu firidho, itu mencacati ridho kita kepada takdir. Tapi kalau kita mengeluhnya dari resiko atau hal yang ada di situ bukan karena ketetapannya, rasa sakitnya bukan ketetapan sakitnya untuk kita, maka itu tidak apa-apa.
baik mengeluhnya kepada Allah atau kepada manusia. Saya paham betul nih, paham nggih? Beda antara mengeluh ketetapan sakit dengan mengeluh rasa sakit. Mengeluh dijadikan orang miskin dengan mengeluh tidak punya uang. Itu beda ya. Makanya ini penting sekali. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Itu diantaranya disebutkan di sini, dinukil dari kitab At-Ta'rifat karya Sayyid Ali Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya perbendaharaan yang Allah simpan dan hanya diberikan kepada hambanya yang Dia cintai. Apa itu tiga niku? Pertama adalah kefakiran, yang kedua adalah sakit, yang ketiga kesabaran. Nek panjenengan punya niki atau pernah ditimpa oleh ini atau saat ini masih ada pada diri kita, nggih fakir nggih masuk, gitu. Sakit kok ya sakit dan sabar kok tercanya sabar, berarti jenengan termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak salah satunya lah. Sehat alhamdulillah sehat tapi fakir gitu. Sehat tapi napa miskin. Pamane niku. Tapi miskin sabar ya, bukan miskin yang tidak sabar. Kalau miskin tidak sabar ya sama saja. Atau mungkin kaya tapi sakit, kan lumayan nih. Jenengan pilih kaya sakit napa miskin sehat? Amin. Kula amini. Ini kula amini miskin sehat. Niku lebih daripada kaya sakit gitu. Mendingan miskin apa sehat. Karena nek miskin sehat niku sebenarnya ndak miskin Pak, karena harga kesehatan niku mahal. Miliaran Pak harga kesehatan itu. Jadi ampun mengeluh tok dari sisi ngeten. Misalnya kula jenengan termasuk orang fakir gitu. Ampun melihat cuma dari sisi fakir tok, tapi melihatlah dari sisi nikmat lain. Wah, nggih kula niku fakir tapi napa sehat. Sehat niku larang regane kan ngoten mikire. Ampun mung mikir duwite rene, duwite entek, tumbas iki enggak iso. Nggih stres gitu kan. Tapi lihatlah kepada nikmat lain yang kita miliki. Yang nikmat itu lebih berharga daripada yang hilang dari kita. Kita nggak punya uang 100 juta oke. Tapi kalau kita punya kesehatan yang harganya 1 miliar. Pilih pundi jenengan? Pilih pundi? Kehilangan uang 100 juta napa memiliki uang 1 M? 1 M toh. Lah 1 M uang niku berwujud kesehatan. Jadi niku enak, hidup seperti itu akan membuat kita legowo, nyaman. Makanya sehat terus karena hatinya sehat, pikirannya sehat. Oke. Ora gampang wanen. Mboten dek ini mung bercanda nggih. Ampun nanti sing pun wanen ampun kesindir. Mun niki mung gojekan. Wong sugih ya sing wanen nggih pun kathah. Kula termasuk sing pun wanen. 3 hal niki.